Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hurin dengan NIM 121220121 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdi Naufal Yusa dengan NIM 121220126 jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Perkenalkan, nama saya Natasha Agustin dengan NIM 121220134 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Perkenalkan, nama saya Alsa Maira Syahrani dengan NIM 121222125. Perkenalkan, nama saya Della Margaret Brukinting, NIM 121220135, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, fluida dianggap tidak kompresibel. Kedua, fluida dianggap bergerak tanpa gesekan, walaupun ada gerakan materi, atau tidak mempunyai kekentalan. Ketiga, aliran fluida adalah aliran stasioner, yaitu kecepatan dan arah gerak partikel fluida melalui suatu titik tertentu selalu tetap. Keempat, tak tergantung waktu atau tuna, artinya kecepatan konstan pada titik tertentu dan membentuk aliran laminar. Jenis aliran fluida dibedakan menjadi dua, yaitu aliran laminar, di mana aliran fluida dalam pipa sejajar dengan dinding pipa tanpa adanya komponen radial. Dan aliran turbulen, di mana aliran fluida dalam pipa tidak beraturan atau tidak sejajar dengan pipa. Terdapat dua hukum yang berlaku di dalam fluida dinamis, yaitu hukum kontinuitas dan hukum Bernoulli. Hukum kontinuitas menyatakan bahwa debit air yang mengalir di setiap titik sepanjang aliran selang adalah sama atau konstan. Menurut Bernoulli, jumlah tekanan energi kinetik per satuan volume dan energi potensial per satuan volume akan memiliki nilai yang sama sepanjang selang tersebut. Hukum Bernoulli dapat diaplikasikan dalam berbagai alat. Untuk mengukur kecepatan suatu aliran fluida dapat digunakan alat yang disebut venturimeter. Venturimeter terdapat dua jenis, yaitu venturimeter tanpa manometer dan venturimeter dengan manometer. Venturimeter merupakan alat yang dipasang di sebuah pipa untuk mengukur kecepatan aliran zat cair. Sedangkan manometer merupakan istilah lain untuk menyebut tabung pitot. Pada venturimeter dengan manometer terdapat tabung U yang berisi air laksa setinggi H, zat cair bermassa jenis ρ mengalir melalui pipa dengan luas penampang A1. Daerah pipa sempit memiliki luas penampang A2. Prinsip kerja venturimeter dengan manometer hampir sama dengan tanpa manometer. Saat aliran zat cair dalam pipa dengan massa jenis masuk ke dalam venturimeter, dorongan aliran fluida menghasilkan perubahan ketinggian cairan air rasa pada pipa U. Baiklah, dalam percobaan kali ini, alat dan bahan yang kita gunakan adalah yang pertama, botol aqua bekas. Yang kedua, solatip atau double tip. Yang ketiga, gunting. Yang keempat, 2 buah sedotan. Kami akan menjelaskan tentang cara membuat alat dari semprotan efek venturi sederhana. Yang pertama, siapkan dulu alat dan bahannya. Seperti yang telah kalian lihat, langkah kedua adalah potong botol plastik menggunakan gunting. Lalu berikutnya, tempelkan sedotan ke dalam botol yang telah digunting. Seperti ini. Nah, jika sedotan telah ditempelkan, isi botol plastik yang telah digunting dengan air.
semprotan efek Venturi telah selesai kita buat. Akan menjelaskan percobaan tentang dinamika fluida. Bagaimana fluida bisa air ataupun gas mengalir lalu menimbulkan sebuah efek. Misalnya begini, ada wadah berisi air dan juga sedotan dengan tinggi 11,5 cm. Sedotannya tercelup ke dalam airnya. Sekarang, bagaimana caranya agar air dapat keluar tanpa menyentuh wadah sama sekali? Saya menggunakan sedotan satu lagi, seperti ini. Nah, jadi ini adalah gambaran dari alat yang tadi kita gunakan untuk melakukan percobaan. Sekarang, bagaimana agar mengetahui fluida yang mengalir dari alat ini? Berdasarkan hukum Bernoulli, jika ada suatu fluida yang mengalir dari satu tempat ke tempat lain, anggap dari tempat satu ke tempat dua, maka harus ada intensitas yang sama, yaitu tekanan 1 ditambah dengan energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Keadaan di sini harus sama dengan keadaan di tempat lainnya, yaitu sama energi tekanan ditambah energi potensial dan energi kinetik. Dua tempat ini harus memiliki jumlah intensitas yang sama. Lalu bagaimana dengan fluida yang mengalir pada alat ini? Fluida mengalir dari mula-mula fluida mengalir di keadaan 1, sebut saja keadaan 1, memiliki kecepatan 1 dan tekanan 1. Lalu fluida mulai menyebar menjauh. Di keadaan 2 memiliki kecepatan V2 dan tekanan 2. Karena fluida sudah menyebar cukup jauh, maka keadaan 2 dianggap sama dengan keadaan atmosfer, di mana tekanan pada keadaan atmosfer yaitu 1 atmosfer dan kecepatan V2 mendekati 0. Lalu apa yang membuat cairan dapat naik ke pipet yang ini? Perbedaan tekanan menyebabkan cairan naik kemudian keluar. Perbedaan tekanan menekan cairan untuk naik ke atas pipet. Kita ketahui tekanan di sini yaitu P1 dan tekanan di sini itu sama dengan tekanan atmosfer, yaitu sama dengan keadaan 2 ini tadi, dan memiliki tinggi pada keadaan 1 yaitu H1 dan tinggi pada keadaan 2 yaitu H2 dianggap sama. Jadi H1 sama dengan H2. Sehingga dapat disimpulkan untuk mengetahui lebih besar mana tekanan pada keadaan 1 dan tekanan pada keadaan 2, dapat kita simpulkan rumus yaitu P1 ditambah energi kinetik pada keadaan 1 sama dengan P2. Kenapa tidak ada energi kinetik 2? Karena pada keadaan 2 kecepatannya mendekati 0, maka energi kinetik dianggap 0. Maka hanya ada P2. Kemudian bagaimana untuk mengetahui tekanan P1 di sini? Maka rumusnya kita pindah ruaskan menjadi
energi kinetik pada keadaan 1 sama dengan selisih tekanan. Kemudian diturunkan lagi menjadi akar menjadi V1 kuadrat sama dengan akar 2 kali selisih tekanan per massa jenis di sini yaitu massa jenis pada udara. Sedangkan selisih tekanan di sini merupakan energi potensial. Lalu di sini ada ketinggian dan ada massa jenis lagi. Bedanya yaitu massa jenis di sini adalah massa jenis air, massa jenis fluida yang ada di sini. Dan H yang ini merupakan tinggi dari pipet yang tercelup ke dalam cairan. Tadi dihitung hanya yaitu 11,5 cm. Kemudian massa jenis udara, massa jenis air yaitu 1000. Kemudian ini adalah gravitasi. Kecepatan gravitasi yaitu 9,8 meter per sekon. Sehingga dapat kita cari P2 min P1 sama dengan, jika dicari dengan kalkulator maka akan menghasilkan 1127 Pascal. Kemudian selisih tekanan ini kita masukkan lagi kembali ke rumus, sehingga sebelumnya massa jenis udara yaitu 1,3 kg meter kubik. Dan kita masukkan lagi ke rumus menjadi 2 kali itu 127 per 1,3. Maka kecepatan yang kita dapat pada keadaan 1, maaf ini kita coret ya, ada kesalahan, kuadratnya tidak usah ikut lagi. Maka kecepatan yang kita dapat pada keadaan mula-mula yaitu 41,6 meter per sekon. Ini adalah kecepatan aliran fluida ketika melewati tabung pipet, yaitu 41,6 meter per sekon.